Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami sampaikan terima kasih kepada moderator dan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan satu topik yang berjudul New Term for Cardiologists, Hemodynamic Stroke. Ini adalah pembagian stroke berdasarkan guideline AHASA terbaru 2021, di mana stroke terbagi menjadi hemorrhagic stroke dan ischemic stroke. Ischemic stroke merupakan 88% dari seluruh stroke, yang di mana 77%-nya merupakan stroke lakunar, yaitu adanya oklusi pada perforator pada pembuluh darah kecil dengan berbagai subtipenya. 23% dari ischemic stroke ini adalah kardioembolik, 35% berasal dari gangguan irama jantung, gangguan katup, dan segala sesuatu yang berasal dari jantung yang kemudian embolinya naik ke atas menutup pembuluh darah otak. Kemudian large artery, ada large vessel occlusion, arterioembolik, dan hipoperfusion akibat adanya penyempitan pembuluh darah besar sehingga aliran darah menuju ke intrakranial berkurang. Kemudian ada cryptogenic stroke, yaitu stroke yang tidak diketahui penyebabnya. Bukan merupakan lakunar, tidak ada penyebab dari kardioembolik setelah dicari, tidak ada penyebab dari large artery setelah dilakukan vascular imaging, tetapi penyebabnya belum diketahui. Dulu salah satu penyebabnya adalah carotid web. Saat ini carotid web diketahui merupakan salah satu penyebab arterioembolic stroke. Jadi arteri itu arteri embolic stroke yang merupakan suatu gambaran septum pada karotis, bukan suatu proses aterosklerotik. Ada 3% penyebab lain. Salah satu penyebab yang perlu kita waspadai atau kita ketahui adalah adanya hipoperfusi. Hipoperfusi itu artinya non-occlusive stroke. Tidak ada oklusi pada stroke infark seperti pada stroke kardioemboli maupun pada stroke iskemik yang lain. Nah, apakah sebenarnya hemodynamic stroke ini? Apakah ini merupakan suatu tipe stroke terbaru? Mengapa jarang kita dengar pada praktis klinis sehari-hari? Sebenarnya istilah hemodynamic stroke ini sudah cukup lama dikenal nih, tahun 94, tahun 2010, dan terakhir banyak disebut istilah hemodynamic stroke ini dalam beberapa artikel. Ini adalah ciri-ciri atau gejala-gejala yang timbul dari anamnesa yang kita dapatkan dari pasien. Kalau ada pasien yang mengalami limb shaking namanya, ada gerakan-gerakan involunter, separuh tubuh biasanya. Nah, kita harus hati-hati, harus kita bedakan dengan suatu kejang atau dengan suatu involuntary movement. Ini merupakan salah satu tanda dari adanya gangguan hemodinamik pada otak. Kemudian adanya kondisi-kondisi yang menstimulasi timbulnya defisit neurologis, misalnya bangun dari tidur, ya, adanya exercise. Jadi ada pasien yang setelah exercise dia mengalami defisit neurologis, kemudian membaik setelah istirahat, kemudian transition from a cold to a warm environment, kemudian habis makan, batuk, dan sebagainya, penggunaan obat-obat antihipertensif, adanya bleeding, anemia, adanya sinkop, misalnya episode of loss of consciousness, adanya ketidakmampuan untuk melihat satu mata mendadak yang kita kenal dengan monocular blindness atau amaurosis fugax. Jadi hal-hal ini, gejala-gejala ini harus kita ketahui sebagai suatu gangguan hemodinamik dan harus kita cari pada pemeriksaan fisik dan imaging. Nah, secara umum subtipe stroke tadi bisa kita bagi menjadi 3. Embolik kalau berasal dari tempat lain menuju ke otak, trombotik kalau berasal dari pembuluh darah bersangkutan, misalnya proses aterosklerotik, kemudian terjadi oklusi di sini, maka itu adalah trombotik. Dan yang ketiga adalah hipoperfusi, yaitu stroke iskemia yang disebabkan oleh gangguan hemodinamik, bukan merupakan trombotik dan bukan merupakan embolik. Dulu kita kenal dengan nama non-occlusive stroke. Ini adalah kondisi-kondisi yang harus kita waspadai yang bisa terjadi pada hemodynamic stroke, di mana terjadi hipoperfusi, misalnya orthostatic hypotension akibat antihipertensif terapi yang overshoot, kemudian perioperative complication, misalnya karena cardiac surgery atau karena penurunan tekanan darah yang terlalu rendah, adanya myocardial iskemia, cardiac arrhythmia, severe cardiac stenosis sehingga aliran darah ke intrakranial tidak adekuat, dan kombinasi dari kondisi-kondisi ini semua. Nah, heart failure itu merupakan salah satu penyebab dari cerebral hypoperfusion, di mana heart failure ini bisa memiliki komplikasi cerebral, salah satunya cerebral hypoperfusion. Dan demikian juga ischemic stroke, dia bisa
memiliki komplikasi kardiak. Jadi antara ischemic stroke dan heart failure ini memiliki common comorbidities dan risk factor seperti ini. Nah, apabila aliran darah ke otak yang melalui arteri, maka aliran darah itu akan memberikan supply ke subkortikal. Kita lihat ada pembuluh darah kecil yang berjalan dari luar menuju dari dalam menuju keluar. Ada pembuluh darah pial menuju kortikal yang berjalan dari luar menuju ke dalam, memberikan vaskularisasi ke bagian otak bagian dalam. Akan terjadi pertemuan dari pembuluh darah kecil, perforator ini yang menuju keluar, dengan pembuluh darah pial dari luar menuju ke dalam. Ini kita sebut sebagai suatu watershed area. Nah, watershed area ini bisa merupakan internal watershed, di mana pertemuan antara perforator dengan pial vessel, bisa superficial, pertemuan antara pial vessel, misalnya dari middle cerebral, dan pial vessel dari anterior cerebral. Ini adalah superficial watershed. Pada angiografi kita akan melihat bagaimana pembuluh darah itu berjalan melalui perforator, dia dari dalam menuju keluar, kemudian pial vessel dari luar menuju ke dalam, ini adalah superficial watershed, dan ini adalah internal watershed. Internal watershed ini dia lebih potensial terkena lebih dahulu pada gangguan hemodinamik dibanding dengan superficial watershed. Ketika gangguan hemodinamik itu sangat berat, maka akan tampak adanya gangguan pada internal watershed dan superficial watershed ini secara bersamaan. Nah, ini adalah gambaran stroke yang disebabkan oleh gangguan hemodinamik. Lokasinya sangat khas, yang kita sebut sebagai internal watershed. Ini adalah internal watershed, dan juga di superficial watershed, yaitu di perbatasan antara middle cerebral artery dengan anterior cerebral artery, middle cerebral artery dengan posterior cerebral artery yang kita sebut sebagai posterior cortical border zone atau superficial watershed infarct yang posterior dan cortical border zone yang anterior. Dan ini adalah internal watershed area. Ini adalah perbatasan yang tadi kita maksudkan di superficial watershed. Nah, ini adalah salah satu contoh pasien dengan internal watershed area. Kita lihat dari MRI kelihatan, dari CT scan juga kelihatan, walaupun tidak sejelas pada MRI. Kita sudah bisa melihat adanya internal watershed infarct di sini. Ini adalah salah satu pasien yang tadi ketika kita lakukan angiografi, apa yang terjadi? Maka pada hemisfer kanan kita lihat sudah ada stenosis karotis. Tapi stenosis karotis ini belum menimbulkan gangguan hemodinamik, sehingga hemisfer yang sebelah kanan masih bagus atau intak. Sedangkan yang sebelah kiri kita lihat adanya critical stenosis, near total occlusion yang menyebabkan gangguan hemodinamik. Walaupun dia mendapatkan bantuan dari kontralateral, tetapi tidak mencukupi. Yang terkena pertama kali adalah area perbatasan di watershed area yang internal. Karena itu di sini terjadi stroke yang sangat khas di internal watershed area. Ini adalah salah satu tanda-tanda adanya hemodynamic stroke. Tidak ada pembuluh darah yang tertutup di sini, tidak ada oklusi di sini. Yang ada adalah kekurangan aliran darah atau hiperperfusi yang berat. Nah, cerebral perfusion imaging itu bisa kita lakukan untuk menilai adanya gangguan hemodinamik, terutama pada hemodynamic stroke ini. Ada 3 parameter, ada beberapa parameter, tapi yang paling mudah kita pahami adalah 3 parameter ini, yaitu cerebral blood volume, cerebral blood flow, dan mean transit time. Perfusi ke otak itu diawali dengan fase arteri, kemudian fase kapiler, dan kemudian fase vena. Nah, apa yang dimaksud dengan cerebral blood volume? Cerebral blood volume adalah sejumlah darah dalam cc per 100 gram otak. Itu kita sebut sebagai cerebral blood volume. Sedangkan cerebral blood flow adalah ketika kita menghitungnya cc per 100 gram per menit dalam waktu. Nah, gabungan dari waktu pengisian ini rata-ratanya kita sebut sebagai mean transit time. Jadi kalau kita lihat ini cerebral blood flow menuju ke arteri, kemudian fase kapiler dan fase vena. Pengisian fase arteri, kemudian ke fase vena. Pada saat aliran darah menuju ke otak, maka ada cerebral blood flow yang menuju ke parenkim otak, maka akan ada pengisian cc per 100 gram otak dalam beberapa saat, maka ini kita sebut sebagai cerebral blood volume. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk pengisian ini kita sebut sebagai mean transit time.
Maka mean transit time, cerebral blood flow, dan cerebral blood volume itu memiliki nilai normal ya masing-masing, baik pada gray matter maupun white matter. Secara umum misalnya cerebral blood flow itu antara 2 sampai 4. Sedangkan cerebral blood volume antara 25 sampai 60 pada white matter dan 60 pada gray matter, dan mean transit time itu 4 sampai 4,8. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menilai perfusi di otak itu. Adanya oklusi pada middle cerebral artery pada left hemisphere, maka kita akan melihat adanya cerebral blood volume yang sangat rendah, biru, ini berarti kita lihat di bawah 1. Padahal normalnya cerebral blood volume itu adalah 2 sampai 4 per 100 gram. Bagaimana dengan cerebral blood flow-nya? Dia juga sangat turun. Kita lihat cerebral blood flow antara 25 sampai 60, di sini hanya sekitar 8. Dan mean transit time-nya meningkat. Ya, mean transit time-nya sampai 16, di mana normalnya hanya 4 sampai 4,8. Dalam kondisi begini kita bisa menilai bahwa cerebral blood volume turun sangat signifikan, cerebral blood flow turun sangat signifikan, dan mean transit time meningkat sangat signifikan. Ini adalah menandakan adanya suatu infark pada area otak. Berbeda dengan ini, maka di sini ada penurunan ringan dari cerebral blood flow, tetapi peningkatan cerebral blood volume dan peningkatan mean transit time. Kalau yang infark tadi, ini menurun, ini menurun, ini meningkat. Kalau sekarang, ini meningkat, ini menurun, ini meningkat. Maka ini adalah gambaran suatu gangguan hemodinamik pada area perfusi di middle cerebral artery. Jadi ini adalah suatu stenosis. Nah, bagaimana dengan ini? Ini adalah kita lihat cerebral blood flow-nya turun sangat signifikan, kemudian cerebral blood volume-nya meningkat signifikan, dan mean transit time-nya meningkat. Tetapi penurunan yang signifikan dari cerebral blood flow ini menandakan bahwa di samping adanya gangguan hemodinamik, tetapi juga sudah ada suatu infarction pada area di internal watershed dan superficial watershed. Kita lihat ini internal watershed dan ini superficial watershed. Jadi cerebral blood volume, cerebral blood flow, dan mean transit time bisa kita gunakan untuk menilai seberapa berat gangguan perfusi itu di otak. Nah, pada kondisi di mana tidak terjadi infark, hanya terjadi gangguan hemodinamik saja, maka kita bisa melihat bagaimana cerebral blood volume ini meningkat pada semua kondisi gangguan hemodinamik, dan cerebral blood flow ini menurun pada sebuah kondisi hemodinamik, dan mean transit time ini meningkat pada kondisi hemodinamik. Apabila gangguannya itu ringan, misalnya MCS stenosis ini, maka yang terkena dulu adalah deep border zone infarct, deep border zone yang terkena dahulu. Tapi kalau MCS stenosisnya berat, maka akan terjadi dua-duanya. Ya, dalam kondisi peningkatannya sangat ekstrem, maka cortical border zone maupun deep border zone atau internal border zone akan terkena. Di sini kita lihat cerebral blood volume-nya tidak ada yang menurun. Kalau menurun, itu berarti sudah terjadi infark. Ini terjadi gangguan hemodinamik. Nah, pertanyaannya adalah mengapa cerebral blood volume meningkat pada kondisi hipoperfusi atau insufisiensi? Kita bisa melihat ini adalah balloon occlusion test, di mana dilakukan tes oklusi pada internal carotis arteri yang sebelah kiri, maka ketika terjadi aliran darah berhenti pada sebelah kiri, akan ada bantuan dari sebelah kanan crossing melalui ECOM. Ya. Nah, dalam beberapa menit, 3 menit, kita lihat terjadi adanya suatu dilatasi pada pembuluh darah. Pembuluh darah melakukan suatu autoregulasi dengan dilatasi pembuluh darah, sehingga aliran darah menuju ke area yang hipoperfusi ini meningkat. Maka di sini terjadi peningkatan blood volume dibandingkan dengan blood volume yang normal sebelumnya. Karena itu mengapa CBF itu meningkat pada kondisi hipoperfusi. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kalau terjadi infark, area penumbra maupun hemodinamic insufficiency, mean transit time pasti meningkat semuanya. Kemudian cerebral blood flow menurun semuanya. Tetapi untuk membedakan apakah itu sudah terjadi infark atau hanya terjadi gangguan hemodinamik, kita lihat cerebral blood volume-nya. Kalau infark maka akan menurun, kalau gangguan hemodinamik maka akan meningkat. Apa aspek klinisnya? Maka pasien-pasien dengan gangguan hemodinamik insufisiensi sangat sensitif terhadap penurunan tekanan darah karena dia sudah melakukan suatu autoregulasi maksimal. Maka ketika ada gangguan perfusi lagi, maka dia akan mengalami infark. Karena itu, pada kondisi demikian, pemberian antihipertensi harus dihindari.
Karena itu sangat penting pada pasien-pasien itu kita lakukan vessel imaging untuk mengetahui ada stenosis berat atau tidak intrakranial, terutama pada pasien-pasien yang preoperatif sebenarnya. Karena pada saat operasi bisa sangat turun tensinya dan bisa menyebabkan perioperatif stroke. Ini adalah alasannya. Nah, studi perfusi ini sangat penting untuk melihat seberapa berat sebenarnya grade dan gangguan hemodinamiknya. Studi perfusi itu akan membedakan pasien-pasien mana yang sebenarnya sudah mengalami infak dan pasien-pasien mana yang sebenarnya masih bisa diselamatkan atau area penumburannya. Ini adalah laporan kasus kita yang kita laporkan bersama-sama oleh Dr. Yusuf dan kebetulan kasus ini sudah dipublikasikan ya. Yaitu laki-laki 56 tahun dengan STEMI inferior dengan high degree AV block, kemudian mengalami penurunan kesadaran 215, kemudian mengalami bicara pelo 3 hari sebelumnya. Jadi pasien ini seolah-olah seperti progressive stroke ya. Dia bicara pelo dulu, kemudian turun kesadarannya, baru kemudian mengalami double hemiparesis. Jadi kelemahan sisi tubuh kanan dan kiri. Kemudian pasien ini direncanakan temporary pacemaker dan urgen PCI karena adanya gangguan pada jantungnya. Nah, kita lihat ini CT scan kepalanya, kita melihat adanya internal watershed infarction di kanan dan kiri. Ini menandakan adanya suatu gangguan hipoperfusi bilateral pada kanan dan kiri. Kemudian ini kita lihat EKG-nya dan ini adalah kardiologinya. Ini hasil ekokardiografinya. Jadi pasien bicara pelo dirujuk kemudian 3 hari dengan penurunan kesadaran yang berat. Kemudian dilakukan TPM dan late primary PCI. Kita lihat dari gejala sudah 7 hari ya, dengan dilakukannya late primary PCI, kita lihat terjadi revaskularisasi dan ini adalah klotnya. Kita lihat irama jantungnya membaik sangat signifikan setelah prosedur, pasien membaik 456 dan minimal right hemiparesis. Pasien membaik hampir sempurna motoriknya karena apa? Karena tidak ada oklusi. Yang ada adalah gangguan hemodinamik pada pasien ini. Ketika kausanya dilakukan treatment gangguan hemodinamiknya yang berasal dari jantung, maka akan terjadi perbaikan yang sangat signifikan. Kasus kedua, pasien laki-laki 54 tahun, pasien ini datang dari konsulan Polimata dengan gangguan visual loss, tetapi gradual, tidak mendadak. Sangat berbeda dengan stroke. Stroke biasanya terjadi mendadak. Ini gangguan visualnya gradual. 6 bulan sebelumnya, semakin lama semakin berat, kita lihat adanya suatu infak pada occipital area bilateral. Setelah kita lakukan MRI, kita lihat adanya gangguan pada occipital, infak pada occipital bilateral. Kita lihat MRA-nya, adanya aliran yang tidak adekuat ya pada sirkulasi posterior. Untuk memastikan kita lakukan angiografi, memang ada beberapa stenosis di karotis ada ya, di internal karotis ada ya. Kemudian vertebral arteri dan ini adalah severe stenosis. Ini adalah penyebab gangguan hemodinamiknya. Tidak ada oklusi. Bagaimana kita tahu tidak ada oklusi? Kita lihat ternyata PCA-nya kanan kiri baik. Berarti ini adalah non-occlusive stroke. Tetapi gangguan hemodinamik apalagi setelah kita lakukan stent, ini severe stenosis, kita balon, kita lakukan stent, ada tandem occlusion di basilar artery di atas. Jadi gangguan hemodinamiknya sangat berat sehingga menyebabkan infak occipital bilateral dan ini bukan karena oklusi tapi gangguan hemodinamik. Ini adalah buktinya pada PCA-nya tetap intak kanan kiri. Kasus yang lain adalah gambaran infak pada teritori MCA, tetapi begitu dilakukan MRA, MCA-nya intak, internal karotis arterinya ada. Jadi ini gangguannya akibat apa kira-kira? Kenapa kok MCA-nya intak, ICA-nya intak, di sini terjadi infak yang pada teritori seolah-olah teritori MCA atau teritori ICA? Kita lihat ternyata ada stenosis di sini, lebih besar lagi stenosis severe. Jadi pasien ini adalah mengalami gangguan hemodinamik yang kita sebut sebagai hemodinamik stroke yang uncompensated. Sehingga gambarannya seperti infak pada area middle cerebral artery atau ICA, tetapi tidak ada oklusi di atas. Ini pasien kita wanita 50 tahun dengan stroke 8 kali ya, berulang. Setelah dilakukan angiografi ada severe stenosis di sini. Kita lihat seolah-olah ada oklusi pada middle cerebral artery di sini. Setelah dilakukan stenting, ternyata kemudian muncul aliran MCA-nya. Maka ini tidak ada oklusi pada pasien ini, tetapi ada gangguan hemodinamik akibat severe
stenosis di karotis. Ini juga merupakan suatu hemodinamik stroke yang recurrent sampai 8 atau 10 kali. Nah, kasus berikutnya adalah laki-laki 46 tahun yang mengalami diskinesia pada right leg, ya. Jadi tungkainya bergerak-gerak sendiri. Setelah kita angiografi ternyata ada stenosis, berarti di sini ada suatu hipoperfusi terutama di area anterior cerebral artery yang berhubungan dengan tungkai. Limb shaking syndrome ini akibat gangguan hipoperfusi yang ditandai dengan gerakan-gerakan seperti gerakan involuntar, kadang-kadang menyerupai kejang, dan banyak disebabkan oleh critical carotid stenosis. Kadang-kadang menyerupai kejang karena EEG-nya ada slowing, tetapi diobati dengan obat-obat anti kejang tidak membaik. Ini adalah salah satu-satunya gangguan gerak yang bisa dilakukan treatment dengan tindakan neurointervensi. Kita lihat severe carotid vertebrobasilar stenosis. Ini adalah stenosisnya, kita lakukan angioplasti. Ini setelah angioplasti, pasiennya membaik, gerakan-gerakannya menghilang. Jadi ini adalah salah satu contoh adanya gangguan hemodinamik intrakranial. Dan yang terakhir adalah adanya vertebrobasilar insufisiensi yang sering kita temui, misalnya adalah ini yang kita sebut sebagai subclavian Still syndrome. Kalau ada oklusi di sini, yang seharusnya aliran darah menuju ke lengan kiri, maka tidak bisa lewat. Tetapi lengan kiri memerlukan aliran darah, sehingga aliran darah diambil dari vertebral arteri yang sebelah kanan, yang seharusnya semuanya ke basilar arteri dicuri, kemudian pergi ke lengan kiri, sehingga sebagian pembuluh darah ke lengan kiri, sebagian pembuluh darah ke vertebrobasilar. Maka pasien akan mengalami gejala-gejala vertigo, pusing berputar, dan sebagainya pada saat aktivitas, terutama aktivitas menggunakan lengan kiri. Ini adalah salah satu contoh pasien kita. Pasien ini mengalami gejala-gejala vertigo, kemudian dilakukan angiografi, kita lihat aliran darahnya dari vertebral arteri yang sebelah kanan, sebagian ke basilar, sebagian turun ke bawah, tersedot di subclavia yang sebelah kiri. Setelah kita lihat ternyata di sebelah kiri ada stenosis. Karena itu aliran darah dia mencuri dari kanan menuju ke kiri. Ya. Kemudian setelah dilakukan stenting pada subclavia, kita lihat aliran darahnya lancar, maka injeksi dari sebelah kanan tidak lagi turun ke bawah, tapi langsung semuanya naik ke atas dan pasiennya berkurang gejalanya. Jadi manajemennya apa untuk hemodynamic stroke ini? Ada medical management, kita harus hati-hati dengan blood pressure control, kita harus melakukan specific medication, misalnya pada pasien-pasien dengan aritmia pada jantung, bisa dilakukan tindakan surgery, misalnya atherectomy atau stenting, kemudian kita lakukan terapi pada etiologinya. Talking point-nya adalah bahwa typical pattern dari hemodynamic insufficiency itu ditandai dengan peningkatan cerebral blood volume, normal atau penurunan cerebral blood flow, dan peningkatan mean transit time. Kalau cerebral blood volume-nya sudah turun, berarti sudah terjadi infark. Peningkatan cerebral blood volume merupakan tanda utama adanya stress autoregulation. Kemudian internal border zone infarct dapat dianggap sebagai marker, karena ini yang pertama kali terkena pada kondisi hemodinamik insufisiensi. Perbaikan hemodinamik merupakan satu-satunya cara untuk melakukan treatment etiologi pada pasien dengan hemodinamik stroke ini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.